Arsitek memori di Aetherium. Bab 1. Gerbang manifestasi data. Udara di dalam ruangan itu mendingin, bukan karena AC, melainkan karena pergeseran frekuensi. Aburnie menanggapi aba-aba itu dengan ketenangan seorang peneliti yang akrab dengan anomali digital. Ia menyentuh scalar pad yang melekat di pergelangan tangannya. Perangkat elektronik pintar yang jauh melampaui fungsi ponsel kuno. Dan seketika, dinding-dinding studio pribadinya lenyap, digantikan oleh hamparan tak terbatas yang berkilauan. Inilah pustaka data on-web Aetherium, sebuah semesta maya yang dibangun dari triliunan bait informasi, dirancang bukan hanya sebagai gudang, tetapi sebagai media penampak, tempat di mana data tidak hanya dibaca, tetapi diwujudkan secara utuh. Di sebelahnya, Brockie, dengan tubuh terbungkus medan proyeksi hologram, menyeringai lebar. Masih terpukau, Aburnie? Sudah 3 tahun kita menjelajahinya. Aku terpukau oleh efisiensinya, Brockie, jawab Aburnie, suaranya jernih dalam resonansi ruang virtual. Di sini, perangkat kita bukan lagi sekadar jendela, ia adalah arsitek realitas. Sumber informasi, pengolah data, dan realitas buatan, semuanya dalam satu antarmuka neural. Mereka berdiri di lobi utama pustaka, yang berbentuk seperti kubus kristal raksasa yang dipenuhi oleh lorong-lorong cahaya. Setiap lorong adalah kategori. Setiap kilauan adalah tautan. Tujuan mereka hari ini adalah mendalami arsip, siklus hilang era presintesis, khususnya pencarian tentang legenda kota Zenith, sebuah peradaban yang konon lenyap tanpa jejak. Aburnie menggeser jarinya di udara, memanggil modul pencarian sintaksis. Ribuan teks kuno dan dokumen digital mulai melayang di sekelilingnya, tersusun rapi dalam matriks teks 3D interaktif. Dia menyukai metode ini, kecepatan analisis teks yang murni. Kau selalu senang berenang di lautan huruf, cibir Brockie. Sementara aku butuh aksi. Brockie mengaktifkan modul hiburan permainan pada scalar pad-nya. Seketika, lorong di depannya berubah. Blok-blok informasi yang tadinya merupakan teks statis kini bermetamorfosis menjadi platform bergerak, diiringi musik audio dinamis bergenre synthwave yang memenuhi ruang mereka. Ia melompat dari satu balok data ke balok data lain, mengumpulkan fragmen-fragmen kode yang ia sebut koin pengetahuan. Ini adalah cara tercepat untuk memproses data kualitatif, seru Brockie sambil mendarat mulus di atas video interaktif kuno yang menampilkan visualisasi pasar Zenith. Kau harus berinteraksi dengan penampakannya, bukan hanya membacanya. Aburnie. Bab 2. Dinamika interaktif. Aburnie tersenyum tipis. Ia tahu Brockie benar. Pustaka ini dirancang untuk memecah batasan antara pengguna dan informasi melalui interaktivitas. Baiklah, Brockie, kata Aburnie. Fokus. Kita mencari data arsitektur supermukaan Zenith. Itu pasti tersembunyi dalam presentasi yang bersifat dinamis dan geometris. Aburnie menyingkirkan matriks teksnya dan memanggil arsip visual penuh. Sebuah video dinamis berskala penuh terproyeksi di tengah ruangan. Video itu, yang direkonstruksi dari rekaman drone era awal, menunjukkan panorama dataran tinggi yang sekarang kosong. Perhatikan, semua ini adalah video aktif, jelas Aburnie, melakukan gestur meremas di udara, yang membuat aliran waktu video melambat hingga pergerakan setiap partikel debu terlihat. Saat video berhenti, ia beralih ke mode presentasi interaktif. Citra satelit dan diagram teknik 3D muncul, saling tumpang tindih dengan pemandangan dataran tinggi.
Ini adalah presentasi yang tidak pernah bisa disajikan oleh buku cetak. Sebuah kombinasi gambar teknis, video, dan teks penjelasan yang pop-up saat disentuh. Lihat pola retakan ini, Brockie menunjuk. Dengan perangkatnya, ia memperbesar salah satu retakan di dasar citra satelit hingga resolusinya setajam pandangan mata. Ini bukan geologi, ini terstruktur. Pola ini terlihat di salah satu fragmen audio yang kudapatkan saat bermain tadi. Ia memutar sebuah rekaman audio kuno. Suara itu adalah semacam derit rendah, hampir tak terdengar, disertai dengan suara gemuruh yang cepat reda. Itu resonansi frekuensi, bukan suara, koreksi Aburnier, segera memanggil modul analisis suara. Data gelombang suara itu diubah menjadi visual 3D yang berputar, menunjukkan puncak-puncak frekuensi yang aneh. Frekuensi ini terlalu rendah untuk didengar manusia, tetapi cukup kuat untuk memicu getaran material di bawah tanah. Mereka menggabungkan 3 dimensi data, teks statis dari Aburnier, catatan-catatan kuno yang menyebut ritual aneh yang dilakukan penduduk Zenith dengan energi bumi. Video dinamis interaktif dari pustaka, visualisasi keretakan permukaan. Audio yang diolah Brockie, resonansi frekuensi pemicu getaran. Bab 3, penampakan kota yang hilang. Inilah momen yang dinantikan, ketika perangkat pintar mereka mengolah seluruh data tersebut dan mengubahnya menjadi penampakan yang koheren. Aburnier memasukkan perintah terakhir. Sintesis data X, Y, Z wujudkan model virtual hipotesis supermukaan Zenith. Mode imersif penuh. Seluruh pustaka data on web berkedip sekali. Warna kristal yang dominan berubah menjadi kuning-kuningan, warna khas peradaban Zenith. Lantai di bawah kaki mereka terasa bergetar ringan, meniru resonansi data audio. Di hadapan mereka, tanah virtual retak, dan sebuah kota perlahan bangkit dari kedalaman. Ini bukan sekadar hologram, ini adalah manifestasi virtual yang lengkap. Mereka berdiri di dalam sebuah lorong, dikelilingi oleh pilar-pilar yang terbuat dari material yang memancarkan cahaya redup. Kita berada di kota Zenith, sekitar 5 menit sebelum peristiwa hilangnya, bisik Brockie. Matanya terpaku pada detail ukiran di dinding. Ini adalah bentuk presentasi informasi yang paling mutakhir. Perangkat pintar telah berfungsi sebagai jembatan, mengubah data mentah menjadi pengalaman sensorik total. Mereka kini dapat berjalan dalam sejarah. Aburnier menyentuh dinding virtual. Teks kuno yang ia teliti sebelumnya kini terukir di pilar itu, namun bukan sebagai huruf mati. Begitu ia menyentuhnya, sebuah narasi audio kuno terdengar, menjelaskan fungsi struktural pilar tersebut sebagai penyalur energi geotermal. Mereka menyaksikan penampakan itu bekerja. Di ujung lorong, sebuah proyeksi siluet penduduk Zenith muncul. Mereka adalah figur-figur tembus pandang yang bergerak lambat, terkunci dalam low peristiwa terakhir mereka. Ini adalah video yang direkonstruksi sepenuhnya, dinamis dan aktif, berdasarkan model komputer yang mengolah setiap bit data yang mereka temukan. Tiba-tiba, getaran meningkat. Lampu kuningan mulai berkedip cepat. Frekuensi mencapai ambang batas, seru Aburnier, mengacu pada data audio yang kini ditampilkan sebagai gelombang kejut virtual yang melintasi lorong. Mereka menyaksikan saat pilar-pilar mulai beresonansi terlalu kuat. Lalu, bukan kehancuran, melainkan pelipat gandaan ruang. Kota itu tidak meledak, ia seolah-olah ditarik ke dalam dirinya sendiri, menghilang ke dalam dimensi yang berbeda, hanya menyisakan keretakan yang mereka lihat di citra satelit. Penampakan itu selesai. Dalam sekejap,
Mereka kembali berdiri di kubus kristal pustaka Aetherium, jantung mereka masih berdebar kencang. Bab 4, Arsitek Realitas Baru. Keheningan melingkupi mereka, hanya diselingi oleh bunyi bip halus dari scalar pad yang menyelesaikan siklus pemrosesan datanya. Mereka telah mendapatkan jawabannya. Zenith hilang karena percobaan energi resonansi yang salah perhitungan, yang melipat gandakan kota itu ke dimensi lain. Kita tidak hanya menemukan informasi, Aburnie, kata Brockie, rasa kegembiraan dan kekaguman berpadu dalam suaranya. Kita mengalami kehilangannya. Kita menjadi saksi, hanya karena perangkat kecil ini mampu mengubah data menjadi realitas temporer. Aburnie mengangguk. Dia mematikan semua modul, pustaka Aetherium mulai meredup, bersiap untuk kembali ke mode istirahat. Itulah kekuatan web sebagai media penampak, Brockie, simpul Aburnie, menatap scalar pad di pergelangan tangannya. Ia bukan lagi hanya katalog. Ia adalah mesin waktu, mesin empati. Data yang mentah dan kering, melalui perangkat pintar kita, diaktifkan menjadi sebuah manifestasi yang interaktif. Ia menipu mata, memproses otak, dan memaksa kita untuk tidak hanya menyimpan informasi, tetapi membangun kembali apa yang pernah ada. Kedua peneliti itu menarik diri dari Aetherium. Dinding studio Aburnie kembali tampak nyata, tetapi pandangan mereka tentang kenyataan telah bergeser. Mereka membawa serta bukan hanya fakta, tetapi sisa-sisa getaran dan cahaya kuningan dari kota Zenith. Di dunia di mana setiap perangkat elektronik dapat menjadi kunci menuju realitas yang tak terbatas, batas antara pengetahuan, hiburan, dan pengalaman hidup telah sepenuhnya kabur, diikat oleh benang ajaib yang disebut web. Mereka sudah siap untuk pencarian data berikutnya, menanti penampakan sejarah mana lagi yang akan dibangkitkan oleh algoritma cerdas mereka.